Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai kompensasi manajemen yang beranggotakan Nurul Saputri Amba, Dian Rizky Anggraini, Wahyu Prananda, Zila Zulila, dan Husna Bakhtiar. Yang pertama yaitu penemuan penelitian atas insentif organisasional. Untuk memajukan cita-cita suatu organisasi terletak pada cara insentif organisasi yang berhubungan dengan cita-cita individual. Orang dipengaruhi baik oleh insentif yang positif atau penghargaan maupun negatif atau hukuman. Suatu insentif yang positif adalah suatu yang meninggalkan kepuasan dari kebutuhan individual. Sebaliknya, insentif yang negatif adalah suatu hasil yang mengurangi kepuasan dari kebutuhan tersebut. Insentif penghargaan adalah suatu rangsangan untuk memenuhi kebutuhan seseorang yang tidak mungkin diperolehnya jika tidak bergabung dengan organisasi tersebut. Penelitian atas insentif cenderung mendukung hal-hal berikut ini. Yang pertama, sistem pengendalian manajemen sebaiknya berorientasi pada penghargaan. Yang kedua, penghargaan pribadi bersifat relatif atau situasional. Yang ketiga, jika manajemen senior memberikan tanda-tanda melalui tindakannya bahwa mereka menganggap sistem pengendalian manajemen adalah penting, maka manajer operasional juga akan menganggapnya penting. Dan jika manajemen senior tidak terlalu memperhatikan sistem tersebut, maka manajemen operasi juga akan melakukan hal yang sama. Selanjutnya, individu-individu sangat termotivasi ketika mereka memperoleh laporan atau umpan balik mengenai kinerja mereka. Yang kelima, insentif menjadi kurang efektif ketika periode antara tindakan atau umpan balik atas tindakan tersebut semakin panjang. Yang keenam, motivasi menjadi lemah ketika orang tersebut merasa yakin bahwa suatu insentif tidak dapat dicapai atau terlalu mudah untuk dicapai. Motivasi menjadi kuat ketika diperlakukan sesuatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut, dan ketika individu menganggap pencapaian ini penting dalam hubungan dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir, insentif yang disediakan oleh suatu anggaran atau suatu pernyataan tujuan lainnya menjadi kuat ketika manajer bekerja sama dengan atasannya untuk memperoleh angka-angka anggaran. Selanjutnya, komponen paket kompensasi. Ada 3, yaitu yang pertama gaji atau imbalan, yang kedua tunjangan, dan yang ketiga kompensasi insentif. Rencana kompensasi insentif dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu rencana insentif jangka pendek, yaitu rencana yang didasarkan pada kinerja dalam tahun berjalan. Rencana insentif jangka pendek meliputi total kantong bonus, carryover, dan kompensasi ditunda. Total kantong bonus adalah jumlah total dari bonus yang dapat dibayarkan ke sekelompok karyawan yang memiliki kualifikasi dalam suatu tahun tertentu. Carryover, pada setiap tahun, komite dari Dewan Komisaris memutuskan seberapa besar yang akan ditambahkan ke carryover, atau seberapa besar akumulasi carryover yang digunakan jika bonus ternyata terlalu rendah. Kompensasi ditunda, yaitu bonus dihitung secara tahunan, tetapi pembayaran dibagi ke dalam beberapa tahun, biasanya 5 tahun. Dalam metode ini, pembayarannya sebagian didasarkan kinerja beberapa periode yang lalu. Rencana kompensasi insentif yang kedua yaitu rencana insentif jangka panjang, merupakan imbalan yang berkaitan dengan saham dan terbentuk dalam proses yang lama. Rencana insentif jangka panjang meliputi opsi saham, saham phantom, hak apresiasi saham, saham kinerja, dan unit kinerja. Opsi saham adalah hak untuk membeli sejumlah lembar saham pada atau setelah tanggal tertentu di masa depan, atau tanggal pelaksanaan pada harga yang telah disetujui pada tanggal pemberian opsi. Saham phantom memberikan kepada manajer sebuah saham untuk tujuan pembukuan saja. Hak apresiasi saham adalah suatu hak untuk menerima pembayaran uang tunai
berdasarkan peningkatan dalam nilai saham dari saat pemberian penghargaan sampai suatu tanggal tertentu di masa depan. Saham kinerja memberikan sejumlah tertentu saham ke seorang manajer ketika cita-cita jangka panjang tertentu telah terpenuhi. Unit kinerja merupakan suatu bonus tunai dibayarkan ketika target jangka panjang tertentu telah tercapai. Selanjutnya yaitu insentif untuk pejabat korporat. Setiap pejabat korporat, kecuali CEO, bertanggung jawab sebagian atas kinerja keseluruhan perusahaan. Tetapi, sebagian kinerja yang dihasilkan oleh masing-masing dari mereka tidak dapat diukur. Untuk menstimulasi motivasi, CEO atau yang merekomendasikan penghargaan untuk komite Dewan Komisaris biasanya mendasarkan penghargaan pada penilaian terhadap kinerja masing-masing orang. Penilaian ini tentu saja bersifat subjektif. Selanjutnya yaitu insentif untuk pejabat korporat. Beberapa usulan dibuat untuk memastikan bahwa Dewan Komisaris berarti bertindak untuk kebaikan pemegang saham dan tidak bekerja di bawah tekanan CEO. Yang pertama yaitu cegah direktur untuk menjual saham mereka selama masa jabatannya. Yang kedua yaitu tetapkan batasan-batasan tegas mengenai jabatan direktur guna mencegah mereka menjadi terlalu terlibat dalam manajemen. Yang ketiga yaitu adakan tinjauan kinerja tahunan dari para direktur. Dan yang terakhir yaitu hindari menjadikan CEO corporate sebagai ketua Dewan Komisaris. Selanjutnya yaitu insentif untuk manajer unit bisnis. Beraneka ragam opsi dalam pengembangan suatu paket kompensasi insentif bagi manajer unit bisnis. Yang pertama yaitu jenis insentif. Beberapa insentif bersifat keuangan mencakup kenaikan gaji, bonus, tunjangan, dan fasilitas. Kemudian yang kedua yaitu ukuran bonus relatif terhadap gaji. Ada dua paham pemikiran mengenai cara untuk membaurkan penghargaan dalam total kompensasi manajer. Yang ketiga yaitu tingkat bebas. Bebas atas adalah tingkat kinerja di mana bonus maksimum dicapai. Yang terakhir yaitu dasar bonus, di mana dasar bonus seorang manajer unit bisnis didasarkan pada total laba corporate atau laba unit bisnis atau campuran keduanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kriteria kinerja. Dalam hal ini merupakan masalah yang sulit bagi seorang manajer unit bisnis untuk memutuskan kriteria mana yang sebaiknya digunakan untuk menentukan bonus. Selanjutnya yaitu kriteria keuangan. Kriteria keuangan, bila unit bisnis tersebut merupakan pusat investasi, perlu dibuat 3 area, yaitu definisi laba, definisi investasi, dan pilihan antara tingkat pengembalian atas investasi. Dan yang terakhir yaitu penyesuaian untuk faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan, di mana perusahaan harus menentukan apa yang akan mereka lakukan untuk faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Lanjutan dari slide sebelumnya, yaitu mengenai manfaat target keuangan jangka pendek. Manfaatnya adalah mendorong para manajer untuk mencari cara-cara baru guna melaksanakan operasi saat ini dan menciptakan aktivitas baru guna memenuhi target. Selanjutnya yaitu mengenai mekanisme untuk mengatasi bias jangka pendek. Melengkapi kriteria keuangan dengan tambahan mekanisme insentif dapat mengatasi orientasi jangka pendek dari cita-cita keuangan tahunan. Dan yang paling terakhir yaitu tolak ukur untuk perbandingan, di mana kinerja manajer bisa dinilai dengan membandingkan hasil aktual dengan anggaran laba, kinerja masa lalu, atau kinerja pesaing. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori agensi dikaitkan dengan kompensasi manajemen, terutama pada konsep teori agensi itu sendiri, di mana hubungan agregasi ada ketika salah satu pihak pemegang saham atau prinsipal menyewa pihak lain perusahaan atau agen untuk melaksanakan suatu jasa, dan dalam melakukan hal itu mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut.
Dan yang kedua yaitu perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen. Ketiga yaitu tidak dapat diamatinya tindakan agen. Yang keempat, mekanisme pengendalian. Yang kelima yaitu kontra insentif. Dan yang keenam yaitu kompensasi CEO dan rencana kepemilikan saham. Dan yang terakhir yaitu manajer unit bisnis dan insentif berdasarkan akuntansi. Untuk penjelasan tersebut mungkin lebih detailnya dapat teman-teman lihat pada makalah kelompok 8 mengenai kompensasi manajemen. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai kasus. Dalam hal ini, kelompok kami mengangkat sebuah kasus dari perusahaan Likon Electric Company yang merupakan produsen motor listrik terbesar di dunia dengan mempekerjakan sekitar 2.400 pekerja. Likon dalam hal ini sangat memperhatikan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan upah kepada pegawai berdasarkan jumlah barang yang diproduksi. Sehingga dengan begitu para pekerjanya akan memanfaatkan sepenuhnya waktu yang dimiliki untuk memproduksi barang sebanyak mungkin.